Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali. Hari ini saya mau ngobrol sedikit tentang pasar tradisional ya. Pasar tradisional itu kita temukan di mana-mana. Di era kita pasti ada pasar tradisional. Saya mau menjelaskan kenapa pasar tradisional itu sampai sekarang dia masih terus bertahan, walaupun misalnya ada muncul pasar-pasar modern dan segala macam. Bahkan kalau kita ngomong tentang era disrupsi itu artinya perubahan-perubahan besar yang terjadi seperti ledakan terjadi ya. Beda dengan misalnya kalau kita katakan begini, perubahan yang terjadi step by step, langkah lebih langkah perubahan itu orang bisa persiapkan diri. Orang bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Itu seperti kalau orang tanam bunga misalnya dari bibitnya pelan-pelan tunas, dia bisa menghitung itu kapan bunga itu akan lebih besar. Tapi disrupsi itu modelnya seperti letupan gunung. Jadi tiba-tiba dia terjadi ledakan ya, orang siap tidak siap dia meledak, gitu ya. Dan menciptakan perubahan di mana-mana. Sebagai contoh misalnya Giant, baru Giant tutup. Ya. Karena apa? Karena muncul aplikasi-aplikasi online ya, yang orang bisa berjualan dari rumah. Jadi siapa saja yang terkoneksi di situ, dia bisa tahu barang apa yang dijual dan saat itu dia bisa beli di situ. Tidak peduli jam berapa. Jadi tidak ada batas waktunya pasar itu 24 jam secara online. Nah, munculnya aplikasi-aplikasi menghancurkan memang perusahaan-perusahaan besar, menghancurkan tempat-tempat jualan. Karena tidak perlu lagi tempat-tempat jualan seperti itu. Hal itu sama sekali tidak mengganggu eksistensi dari pasar tradisional. Pasar tradisional tetap bertahan. Malah kalau mau pun dia bisa bertambah pasar tradisional itu. Misalnya kalau sekarang muncul lagi dengan minimarket masuk ke daerah di pelosok-pelosok dia masuk. Tapi pasar tradisional tidak digeser sedikit pun posisinya. Padahal kalau kita periksa ya teman-teman, pasar tradisional itu apa keistimewaannya dibandingkan pasar-pasar modern misalnya? Ya. Pertama soal lokasinya. Lokasinya itu kita tahu sendiri kalau pasar tradisional itu tempatnya tidak sebersih pasar modern. Terus yang kedua, aromanya itu bisa jadi karena tidak hanya satu jenis barang yang dijual, tetapi juga bahkan misalnya orang juga menjual ternaknya di situ. Beberapa ekor kambing atau kerbau, sapi dipelihara itu memang aromanya seperti itu. Itu orang tetap ke sana di pasar tradisional. Lalu karena banyak orang, itu sana juga pengap di situ. Beda dengan pasar modern yang ada AC-nya, tapi orang masih tetap suka pasar tradisional. Kenapa? Pasar tradisional sangat digemari oleh masyarakat. Pertama sekali itu, kalau kita ngecek sejarah pasar tradisional, sebelum orang menggunakan uang, pasar tradisional itu mengenal sistem barter. Ya, misalnya saya punya beras, oke? Di situ ada ikan tuh. Saya butuh ikan, kamu butuh beras, maka kita bertukar ya, dengan kesepakatan tertentu. Tetapi setelah adanya uang, maka orang bertransaksi menggunakan uang. Nah, dari asalnya ini kita tahu bahwa penjual itu umumnya adalah owner, pemilik dari apa yang dijual. Nah, kalau dia adalah pemilik dari apa yang dijual, maka harga itu dia bisa tentukan sendiri. Harga barang, harga ikan, harga tomat misalnya itu dia tentukan sendiri. Jadi dia tidak terikat pada institusi manapun yang menentukan harga itu. Nah, pada poin itu, relasi antara pembeli dan penjual itu relasi antar personal, gitu ya. Jadi kalau saya beli beras misalnya, itu ada beberapa penjual, tapi di antara sekian banyak penjual, saya sudah berlangganan dengan penjual A. Maka relasi kami itu menjadi relasi lebih dekat, relasi antar personal. Kami sudah saling mengenal. Saya bahkan tahu namanya siapa, orangnya dari mana, lalu dia punya berapa anak, lalu bagaimana kehidupan mereka saat ini dan segala macam. Nah, hal ini berbeda dengan pasar modern. Relasinya itu relasi yang sangat fungsional. Kemudian penjual di pasar modern itu umumnya bukan pemilik dari barang itu.
Jadi dia tidak bisa menentukan harga. Ya, dia mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Nah, itu beda dengan pasar tradisional. Oke, karena otoritas menentukan harga itu, maka harga pertemanan tentu berbeda. Nah, disitulah kenapa orang sering suka ke pasar tradisional. Dan dia suka beli ke orang A atau si B yang sudah menjadi langganannya. Karena pasti harganya berbeda dengan harga normal yang lainnya. Gitu. Jadi, pembeli di satu sisi merasa senang, penjual juga senang karena pembeli itu datang dan membelanja terus di tempatnya. Lalu yang kedua, kalau modernisasi itu ciri kedua adalah spesifikasi. Pasar tradisional tidak ada spesifikasi barang, semua ada di situ. Mau cari apa saja ada di situ. Mau tukang obat juga ada di situ. Jadi pasar tradisional itu ada kebinekaan di dalam itu. Jadi ada keragaman, semuanya ada di situ. Jadi orang butuh apa saja ada di pasar tradisional. Yang ketiga, orang pergi ke pasar tradisional itu tidak hanya terutama untuk membeli barang di sana. Tidak. Orang ke pasar itu untuk bisa juga untuk rekreasi, ya. Atau orang bilang ada leisure time-nya, waktu senggangnya dia pergi ke sana. Ya, ke sana untuk ketemu teman-teman yang jual barang itu misalnya, atau misalnya kalau sesama pedagang, mereka pasti punya cara sendiri untuk saling berbagi informasi, bertukar informasi tentang apa saja dalam hidup mereka. Kalau pembeli dan penjual mungkin yang punya hobi yang sama, minat yang sama, misalnya tentang sinetron tertentu, ya mereka akan nimbrung ngomong tentang sinetron itu. Atau yang suka sepak bola, misalnya ngomong tentang pertandingan antara Inggris sama Italia misalnya, ya final Piala Eropa. Jadi itu leisure time. Leisure time dengan cara apa saja? Dia tidak harus belanja, ya. Jadi dia pergi ke sana hanya untuk mengisi waktu-waktu senggang itu. Keempat, kalau kita ngomong tentang pasar tradisional, kalau di pasar tradisional itu orang tidak memperhatikan penampilan. Jadi orang bisa dengan pakaian baru bangun tidur, bisa dengan dasternya langsung ke pasar tradisional, tidak masalah. Tidak ada yang komplain tentang hal itu. Tapi kalau kita ngomong tentang pasar modern itu orang memperhatikan penampilannya, karena di sana dia tidak hanya berbelanja, tapi dia juga menunjukkan siapa dirinya, seperti itu. Oke teman-teman, itu 4 alasan kenapa pasar tradisional sampai saat ini masih eksis dan akan terus eksis. Jadi yang pertama, karena ada relasi antara pembeli dan penjual, itu sifatnya relasi antar personal. Yang kedua, di pasar tradisional orang bisa membelanjakan apa saja, karena di situ orang menjual apa saja di situ. Tentu yang legal, ya. Yang ketiga, orang ke pasar tradisional tidak hanya untuk berbelanja, tapi mengisi leisure time-nya atau waktu senggangnya. Yang keempat, di pasar tradisional orang tidak memperhatikan penampilan. Jadi orang bebas berekspresi. Terima kasih.